Oke, kita bahas yuk satu topik keuangan yang sering banget bikin orang bingung, padahal ini penting banget buat kamu ngerti. Nabung dan investasi. Kelihatannya sih mirip-mirip ya, tapi efeknya buat masa depan kamu, wah bisa beda jauh. Yap, ini seriusan. Bukan cuma soal beda istilah aja. Kalau kamu masih suka ketukar, tenang aja. Kamu udah ada di tempat yang benar. Sebentar lagi kita bakal bongkar tuntas apa bedanya. Oke, kita pakai contoh yang gampang banget. Bayangin kamu punya duit 1 juta rupiah. Terus kamu putusin, simpan aja deh di tabungan biasa. Secara angka, uang ini jelas aman kan? Nah, disinilah masalahnya mulai muncul, tapi nggak kelihatan. 5 tahun berlalu kamu cek lagi saldo tabunganmu. Angkanya ya masih sama persis, 1 juta rupiah. Secara jumlah emang nggak berkurang, tapi Tapi coba deh uang 1 juta itu kamu pakai jajan. Mungkin 5 tahun lalu bisa dapat 100 cangkir kopi, sekarang cuma dapat 50. Nilai nominal uangnya emang sama, tapi kekuatan belinya udah anjlok. Nah, inilah musuh kita yang namanya inflasi. jadi sebenarnya menabung itu apa sih? Gini deh, cara paling gampang buat bayanginnya. Anggap aja menabung itu kayak markirin uang kamu di tempat yang aman. Persis kayak kamu parkir mobil. Tujuannya apa? Biar aman, nggak hilang, dan siap dipakai kapan aja kamu butuh kan? Nah, nabung juga gitu. Uangnya aman, gampang diambil, tapi ya dia nggak bakal nambah, cuma diem aja di sana. Nah, ini nih poin pentingnya. Nabung itu punya fungsi khusus, biasanya buat tujuan jangka pendek. Contohnya buat dana darurat, jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga. Atau buat bayar kosan, buat liburan bulan depan yang udah jelas tanggalnya. Ini tuh pondasi keamanan finansial kamu. Jadi intinya, nabung itu soal bertahan. Tujuannya adalah keamanan dan ketersediaan, bukan buat bikin uang kamu beranak pinak. Uang kamu emang aman dari resiko naik turunnya pasar, tapi sayangnya nggak aman dari inflasi yang diam-diam lagi. Oke, sekarang kita pindah ke pasangannya, investasi. Kalau tadi nabung itu markirin uang, nah investasi itu nyuruh uang kamu buat kerja. Jadi daripada uangnya cuma diam di parkiran, kamu kirim dia ke lapangan kerja. Tujuannya jelas, biar uang itu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi uangnya yang kerja buat kamu, bukan sebaliknya. Tentu aja nggak ada yang gratis. Ini dia bedanya. Investasi itu ada risikonya. Nilainya bisa naik, bisa juga turun. Tapi di sisi lain, potensi hasilnya juga jauh lebih tinggi. Cukup tinggi buat ngalahin inflasi dan benar-benar nambahin kekayaan kamu. Bentuknya juga macam-macam, bisa lewat saham, reksadana, emas, properti, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya tingkat risiko dan potensi keuntungan yang beda-beda. Oke, biar makin nempel di otak dan gampang banget ingetnya, kita pakai analogi pamungkas ini. Gini cara paling gampang buat ngertinya. Nabung itu kayak kamu nyimpen beras di lumbung. Aman, gak bakal hilang, dan siap dimasak kapanpun kamu lapar. Sementara investasi, itu kayak kamu nanam benih padi di sawah. Iya, ada risiko gagal panen. Tapi kalau berhasil, hasilnya bisa berkali-kali lipat. Simpelnya, yang satu buat ngejaga, yang satu buat numbuhin. Nah, setelah tahu bedanya, pertanyaan selanjutnya bukan mana dong yang lebih baik. Pertanyaan yang benar itu, gimana cara kita pakai dua-duanya? Ini dia poin paling penting dari semua obrolan kita. Kesalahan terbesar orang-orang adalah mikir kita harus milih nabung atau investasi. Padahal, strategi keuangan yang pinter itu butuh dua-duanya. Urutannya gini, pertama, bangun dulu pondasi keamanan kamu lewat menabung. Siapin dana darurat yang cukup. Nah, setelah pondasi kamu itu kokoh, baru deh kamu mulai bangun gedung pencakar langit kekayaanmu lewat investasi. Jadi, nabung buat bertahan, investasi buat berkembang. Coba dibayangin, kalau kamu cuma nabung doang, uang kamu bakal diam aja dan pelan-pelan kalah sama kenaikan harga. Sebaliknya, kalau kamu nekat investasi semua uangmu tanpa punya dana darurat, apa yang terjadi kalau tiba-tiba butuh uang cepat? Kamu terpaksa jual investasi di waktu yang salah. Mungkin pas harganya lagi anjlok, nah itu resep pasti buat panik. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kamu mau terus-terusan biarin uangmu cuma diam di parkiran? Atau kamu mau mulai bikin strategi supaya uangmu bisa kerja keras buat masa depanmu? Jawabannya ada di tanganmu.